Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Fayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Puja puji marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini telah Allah menyampaikan pada kita hingga kita sampai pada hari yang ke-8 ke-9 pada bulan suci Ramadan, dan kita akan mengakhiri sepertiga di awal Ramadan 10 hari yang pertama. Mudah-mudahan ibadah kita semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada baginda alam, paduka alam, panutan kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, para sahabat, para atlet tabi'in hingga sampai pada kita semua, mudah-mudahan kelak dapat berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Man qoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan kondisi iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang masa lalu yang telah dilaluinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang melaksanakan ibadah puasa konsekuensinya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya sudah barang tentu karena dia melakukan ibadah di bulan Ramadan. Konsekuensi dari melakukan ibadah, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang telah dilakukannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian dosa masa lalunya akan diampuni kalau dia melakukan ibadah di bulan Ramadan itu. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Bercapek-capek melaksanakan ibadah puasa, bercapek-capek melaksanakan qiyamul lail, konsekuensinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan demikian dosa akan diampuni kalau kita melakukan amal, kalau kita melakukan ibadah, kalau kita capek dulu melaksanakan ibadah, maka karena melakukan itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ambil salah satu kaidah usul fikih, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Begitupun kita, anak kita ingin menjadi anak yang soleh, tentu kita terus capek terlebih dahulu. Kita akan dapat gaji kalau kita melakukan kerja dulu. Kita akan dapat penghasilan kalau kita melakukan pekerjaan. Kita akan dapat uang kalau kita melakukan suatu pekerjaan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, uang akan didapat kalau kita mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala perlu diperjuangkan. Perlu capek, perlu amal, perlu kerja. Kita ingin dapat pahala dalam ibadah Ramadan, sedang taraweh, dari membereskan anak-anak. Kita membereskan anak-anak, menyapi anak-anak, menyimpan anak-anak di antara orang tua, dapat pahala itu. Tetapi kalau tidak dibereskan itu, ya pasti tetap akan rame anak-anak itu. Digulungkan, disatukan dalam satu tempat, pasti tetap akan rame. Kalau ingin tidak rame, tentunya disapi, dipisahkan.
Ada seperti di situ ada satu pekerjaan, ada sebuah amal, ada satu perbuatan. Dan perbuatan itulah yang akan menghantarkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen makan, nggak bisa langsung makan, harus ambil dulu nasinya. Kalau belum ada nasinya dipasak dulu, kalau belum ada berasnya dipelak dulu, ditanam dulu. Capek, betul capek, karena memang dunia itu adalah majra'atul akhirat. Kita pengen surga tapi nggak mau capek, tidak akan didapatkan. Sama dengan melak hayang dina lamun, hasilnya susuganan. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, pengen surga pun sama, harus capek terlebih dahulu. Di akhirat pingin ada teman yang menemani, karena di akhirat, di surga maaf, di dalam kubur pingin ada teman yang menemani. Nggak bisa mati duaan kemudian dia bisa menjadi berteman, tidak. Tetapi yang menjadi teman adalah amal perbuatan. Contoh, pengen ada yang menemani di alam barzah nanti. Salah satu teman itu adalah membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita akan menjelma menjadi teman yang menemani kita dalam kesunyian, dalam kegelapan, dalam ketakutan. Ada teman baca Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, nggak akan ada teman di alam barzah nanti. Maka dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, agar punya teman maka harus baca Al-Quran. Kalau pengen makan, maka harus buat dulu makanannya. Kalau pengen surga, makanya harus capek dulu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dunia ini adalah majra'atul akhirah, tempat capek. Nah, tempat capek. Majra'atun itu tempat bercocok tanam. Bercocok tanam itu kan nyangkul, belum ada sinar matahari capek. Kan setelah nyangkul kemudian menanam. Majra'atul akhirat yang membuat rumah, ambil bata, membuat adukan, membuat adonan, pasir, kesik, batu, bata, panas-panasan, jadi satu rumah, capek dulu. Begitupun kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, wayahna harus capek dulu. Dan tidak ada yang didapatkan tanpa ada upaya yang seperti itu. Maka di jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang dibukakan segala pintu kebaikan. Maka jangan sampai ada keburukan yang dilakukan. Sebab keburukan yang dilakukan akan menghapus kebaikan, menghalangi orang untuk lewat. Yang sedang mau melahirkan terhalangi oleh mobil kita. Bisa jadi kita jadi terkutuk gara-gara menghalangi orang lewat. Tidak mudah, tidak susah. Orang lain ada yang kena musibah, apa yang dapat kita kebaikan? Membuat karung, mengisi dengan tanah, disimpan, menghalangi dari banjir. Kita dapat kebaikan dari itu. Maka di jamaah rahimakumullah, dapat kebaikan, dapat surga, harus ada capek dulu. Orang lain sudah berbuat kebaikan, apa yang sudah kita perbuat? Kebaikan untuk akhirat kita, bukan untuk orang lain. Berbuat kebaikan sekecil apapun tidak akan kembali kepada orang lain, tapi akan kembali pada diri kita sendiri. Melak cabai dapat cabai, benak cengek menang benang cengek. Begitu pula melak hade, yang didapatkan akan hade. Melak salah, yang akan didapatkan pula juga akan mendapatkan yang salah. Hukum alam pasti akan terjadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Tentu yang dilakukan semua itu, yang capek tadi, bekerjanya, kulinya, taninya, dagangnya, nyetirnya, ngajarnya, dan lain hal sebagainya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban dan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ihtisab dimaknai salah satunya dengan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka di jamaah rahimakumullah, yang kita lakukan sedekahnya, zakat fitrahnya, insya Allah besok akan dibagikan formulirnya. Dilakukan hanya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak pingin dapat pujian, enggak pingin dapat sanjungan, enggak pingin dapat apa-apa dari makhluk, hanyalah ingin mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ridho itulah yang akan memberikannya Allah kepada kita surga. Kalau surga dibeli dengan sholat kita, enggak akan kebeli. Kalau surga dibeli dengan sedekah kita, enggak akan kebeli. Kalau semua berbagai macam kebaikan dibeli oleh perbuatan dan amaliyah yang baik kita, enggak akan kebeli. Tetapi yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan agar mendapatkan karunia Allah, mendapatkan ridho Allah. Nah, dengan ridho Allah itulah surga akan dikasihkan. Dengan ridho Allah itulah ketentraman dan kebaikan akan diberikan.
Dengan ridha Allah itulah semua berbagai macam kenikmatan akan Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sungkan-sungkan berbuat amal sedikit, apalagi yang banyak. Itu semuanya diniatan adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Insya Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan kebaikannya, akan dilipat gandakan kebaikan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan, beramalah yang banyak, berbagai macam amaliyahnya, lakukanlah yang bisa, yang kita lakukan. Insya Allah apapun kebaikan yang kecil akan dilipat gandakan, yang besar dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mumpung bulan Ramadan. Sekian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.